buat pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan dengan jemaat-Mu Tuhan yang masih ada di perjalanan. Biarlah Tuhan penyertaan kuasa Roh Kudus juga Tuhan senantiasa menyertai mereka Tuhan. Hantarkan mereka Tuhan ke rumah-Mu Tuhan dalam keadaan selamat. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih ya Yesus. Oh Yesus, glory, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kami undang Kau Tuhan, haleluya. Oh Yesus, glory, 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 haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu ya Yesus. Yang kami terima hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik ya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan, bahwa di dalam setiap puji-pujian kami, Engkau yang mengurapi ya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus, haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Yesus. Engkau sungguh baik dan teramat baik Yesus. Oh Yesus, glory, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory, 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 glory Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya. Dia adalah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Oh Yesus, kami undang semua jemaat bangkit berdiri, kita akan pujian. Oh Yesus, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ya Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin Yesus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan. Benar Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu ya Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan tiba saatnya Tuhan kami akan memuji meninggikan nama Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat pada pagi hari ini kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kita tidak akan pernah lelah ya di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin Yesus. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlumpur.
Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Amin Yesus. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji nama Tuhan. Buat pada pagi hari kita mau angkat pujian kita lagi. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, bernyanyikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, amin Yesus, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih. Ada sukacita enggak ya? Haleluya, puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk duduk kembali, kita angkat pujian kita.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, gak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin Yesus, katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Amin Yesus. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin Yesus. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Yesus. Oh Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Amin Yesus. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku. Amin Yesus. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
selalu menolongku. Amin. Yesus, gloria, haleluya, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Yesus selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh naik menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Bapa. Kau berkati ya Bapa hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian, berikan hikmat. Kau berikan tambahkan ya Bapa, kesehatan, kekuatan selalu ya Bapa dalam rumah tangganya. Kau berkati. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kau siapkan ya Bapa hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau berkati hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bapa. Biarlah Kau berikan hikmat akal budi ya Bapa. Firman Tuhan yang akan disampaikan boleh hanya berasal dari Engkau, dan kami yang akan mendengarkannya boleh mendapat berkat kuatan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati kami ya Bapa, sucikan hati kami, kuduskan ruangan ini ya Bapa. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Ya mungkin dihabiskan tahun ini, jadi ibadah pertengahan minggu. Kemarin juga berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan di persekutuan hamba-hamba Tuhan Surabaya, Gresik, dan Madura. Ya sesuai dengan arahan adalah sebaiknya untuk ibadah-ibadah pertengahan minggu untuk sementara ditiadakan dulu sampai nanti tahun baru. Jadi tetap gereja-gereja secara streaming. Kita masih bersyukur saudara, masih bisa beribadah, tapi di gereja-gereja besar lain udah nggak boleh. Yang kapasitas sudah di atas 2.000, 5.000 mereka udah nggak boleh berkumpul sampai banyak, nggak boleh. Kita masih bersyukur ya saudara ya, tapi justru di tahun ini menjadi satu evaluasi bagi kami, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, benar-benar satu masa di mana kita sebagai gereja Tuhan itu sedang dimurnikan. Tanpa kita sadari Tuhan sedang bekerja di balik layar, artinya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kualitas dan kemurnian setiap anak-anak Tuhan di hari-hari ini sedang diuji. Bagaimana gereja kita yang sesungguhnya, yaitu hati saudara dan saya. Bait Allah, yaitu di mana Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Bait Allah tak lain dan tak bukan adalah diri saudara. Amin. Diri saudara.
Gereja yang sesungguhnya ada di dalam hati kita ini. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di situ kita mendapatkan satu kekuatan yang baru di dalam kita melewati masa-masa yang sulit ini. Janji penyertaan Tuhan, Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir dunia ini. Kalau Allah yang berjanji dia menyertai, dia tetap menyertai. Saudara. Tetapi seringkali kita meragukan penyertaan Tuhan. Kita seringkali tidak sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu motivasi kita di dalam kita mencari Dia. Tuhan tahu ketulusan hati kita di dalam kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Menjadi satu korban bakaran yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jauh di dasar lubuk hati kita yang paling dalam, tidak ada yang tahu, cuma diri saudara sendiri dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu harapan bahwa kelak apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, itu bertumbuh dan berbuah. Itu yang menjadi harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Melewati berbagai proses ujian tadi, musim, gimana itu? Musim, saya sendiri juga sebenarnya sering dengar lagu ini. Tapi bait dalam pujian itu luar biasa. Setiap musim memiliki treatment yang berbeda-beda, saudara. Musim hujan, musim panas, musim dingin, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Mungkin belum ada yang tahu, kakak ipar saya di Amerika itu kena COVID, saudara. Jadi panasnya itu tinggi, kami tengah malam ditelepon, mah. Kakak saya telepon sama ibu gembala, mah. Alex panas, waduh. Panasnya itu tinggi sekali, saudara. Sampai berapa? 42 atau 43. Pokoknya tinggi, saudara. Waduh, tapi yang menjadi kesaksian kami adalah 1 minggu isolasi di rumah, gak ada yang kena. Artinya ya cuman kakak ipar saya. Anaknya 3, Daniel, Nathan, dan Sofia, kakak saya sendiri. Tuhan lindungi, saudara. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, enggak. Tapi sebagaimana pujian tadi dinyanyikan, setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan tahu batas kemampuan, kekuatan kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ketidakmampuan kita, justru ketika kita tidak mampu, ketika kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan, di saat itulah kita harus hadir dan mencari Dia. Saya ketika mendengar kesaksian kakak saya ini, waduh, diisolasi selama 1 minggu. Wah. Tapi puji Tuhan, saya cuman ambil positifnya. Berkat dan ujian itu satu paket, saudara. Berkat dan masalah itu satu paket. Di sisi lain kakak saya sudah memiliki rumah, di sisi lain ujiannya COVID. Dalam 1 bulan bersamaan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Apakah kita mempersalahkan situasi? Apakah kita mempersalahkan keadaan? Keadaan tidak akan pernah bisa berubah, saudara. Iman tidak menyangkal sebuah realita. Tetapi orang yang beriman tidak pernah pantang menyerah karena dia bersandar kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, saudara.
Saudara mau bersandar kepada siapa di hari-hari ini? Bosmu, gajimu, kekuatan apapun, tidak ada yang bisa diandalkan, saudara. Salah satu orang terkaya di Italia, cuitan dari anaknya di Instagram, papa memiliki gedung yang banyak, posisi, jabatan, kekayaan yang melimpah. Tetapi ketika dia dipanggil pulang, tidak ada satupun yang memperhatikan, yang melihat. Ada saatnya saudara-saudara akan mempertanggungjawabkan pribadi lepas pribadi. Kita mau hidup berapa tahun sih saudara? Yang terpenting apakah di dalam waktu-waktu musim yang Tuhan beri, kita mengisinya dengan senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Anak Tuhan yang hubungannya itu amburadul, artinya hanya sekedar situasional, ada uang senang, gak ada uang gak senang. Tergantung situasi dan kondisi, waduh terhempas saudara. Tetapi kalau anak Tuhan, dia beriman, dia memiliki Tuhan yang yakin bahwa segala sesuatu yang dia izinkan terjadi, ada maksud dan tujuan, dia pasti tetap kuat, tetap teguh di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Di hari-hari ini, bagaimanakah kualitas hubunganmu dengan Tuhan? Berikut saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, keadaan manusia akhir zaman. Kita mungkin sering mendengar ayat ini, tapi saya mencoba kembali untuk menjadi sebuah perenungan bagi kita. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sampai situ. Secara lahiriah. Di situ judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ini tulisan Rasul Paulus yang diberikan kepada Timotius agar supaya dia mengantisipasi apa yang akan terjadi. Akhir zaman itu dimulai kapan? Akhir zaman itu dimulai ketika Yesus naik ke surga. Itu permulaan akhir zaman, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, itu permulaan akhir zaman. Berjalan. Bagaimana kehidupan orang Kristen, orang percaya. Nah, kita tahu bersama siapa itu Rasul Paulus. Dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan, memenangkan jiwa pada saat itu. Dan sebagai seorang rasul yang senior, rasul mengingatkan kembali kepada Timotius bahwa ketahuilah bahwa pada akhir zaman, kalau saudara perhatikan di ayatnya yang pertama, itu saudara bisa baca, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Ada baiknya kita baca ya. Manusia akan mencintai, coba ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Terus. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Terus, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus, celaka saudara. Secara lahiriah, mereka beribadah.
Satu keadaan di mana ketika Rasul Paulus mendelegasikan kepada Timotius untuk memimpin di sebuah gereja lokal, ketahuilah Timotius, akhir zaman engkau akan menghadapi hal-hal seperti ini yang kita baca tadi. Celaka, saudara. Keadaan jemaat pada saat itu, mereka terlihat beribadah, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa itu memungkiri kekuatannya? Kekuatan dari ibadah itu sendiri. Kuasa dari ibadah itu sendiri tidak pernah diimani. Datang ke gereja masih tetap hidup dalam dosa. Datang ke gereja tapi fitnah jalan terus. Datang ke gereja tapi hidupnya masih terus berlaku curang. Datang ke gereja tapi masih suka nipu. Datang beribadah tetapi percaya juga dengan dukun-dukun. Datang beribadah tetapi masih percaya opo-opo, orang Manado bilang. Datang beribadah kepada Tuhan tetapi masih percaya paranormal. Itu, saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Celaka sekali, saudara, keadaan jemaat pada waktu itu. Mereka beribadah, saudara. Tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa? Mereka tidak bisa merasakan kekuatan dari ibadah itu. Firman Tuhan berkata ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu juga dilatih, saudara. Ibadah itu juga dilatih. Saudara datang beribadah itu saudara sedang melatih diri saudara. Bagaimana saudara datang ke tempat ini mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh saudara menjadi satu korban yang hidup kepada Tuhan. Gereja tempatnya kita mempersembahkan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Motivasi kita ke gereja itu cuma satu. Aku mau datang membawa hati dan pikiranku kepada Tuhan. Itu tujuannya orang datang ke gereja, bukan kepentingan yang lain. Ada orang datang ke gereja karena mungkin ingin membangun satu hubungan, kepentingan. Bisa. Mencari rekan bisnis, bisa. Ada agenda-agenda juga yang terselubung, saudara. Di hari-hari ini, apa yang kita tidak saksikan di YouTube? Minyak urapan pun diperjualbelikan, saudara. Ngeri, saudara. Terjadinya di mana? Gereja. Saya nggak menghakimi. Dosa juga terjadinya di dalam gereja. Berita apa yang kita tidak dengar? Sekarang sosial media begitu cepat informasi tentang ini. Waduh. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan berada di tengah-tengah situasi dunia yang waduh. Kalau iman kita nggak kuat, kita gagal di tengah jalan. Terlihat beribadah, terjebak dengan rutinitas, terlihat melayani, terlihat main musik, terlihat mungkin mimpin pujian, singer, terlihat mungkin ikut paduan suara, terlihat berdoa bersungguh-sungguh, itu semua sesuatu yang terlihat dari luar. Tetapi kuasa ibadah, kekuatan ibadah itu sendiri, mereka tidak pernah alami. Datang ke gereja tetapi tetap terus dikuasai oleh kekhawatiran. Beribadah kepada Tuhan tetapi masih tetap terus ngomel-ngomel, bersungut-sungut, tidak puas dengan keadaan. Ini keadaan manusia akhir zaman, saudara. Secara lahiriah mereka beribadah. Coba slide tolong ditayangkan, slide pertama.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini sesuatu yang sangat penting di hari-hari ini. Walaupun mereka melakukan hal-hal seperti tersebut, mereka dipanggil dengan menggunakan nama Kristen. Dibaptis di dalam iman Kristen dan menunjukkan sikap layaknya orang yang beragama. Namun betapapun pandainya mereka menunjukkan bentuk ibadah kesalehan mereka. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ketika mereka hanya mengambil bentuk lahiriah ibadah yang seharusnya mengandung kuasa di dalamnya, maka sesungguhnya mereka memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah di dalam ibadah. Mereka mengenakan bentuk lahiriah dari kesalehan ibadah itu untuk melenyapkan kehinaan mereka. Tetapi mereka tidak mau menyerahkan diri kepada kuasanya untuk menyingkirkan dosa-dosa mereka. Ibadah hanya terlihat tampak di luar karena menutupi kekurangannya. Gak heran saudara, keadaan manusia akhir zaman seperti ini. Hanya sekedar topeng. Hanya sekedar topeng. Ke gereja tapi masih punya kepentingan-kepentingan terselubung. Apakah tidak ada? Saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Jangan sampai. Tapi case by case, oleh karena itu setiap kali kami bersekutu sesama hamba Tuhan, saling share, saling berbagi pengalaman demi pengalaman. Saya juga dikuatkan dengan pengalaman hamba Tuhan dari meskipun di desa dia meneruskan pelayanan orang tuanya. Dia membagikan pengalaman-pengalaman di dalam menggembalakan. Benar. Ternyata di dalam gereja pun ada agenda-agenda. Kenapa Yesus tidak marah ketika dia diludahi? Ketika dia dimahkotai duri. Ketika dia difitnah, dia tidak marah. Tetapi ketika di bait Allah ada jual beli. Apa yang Yesus kerjakan? Dia menunggang balikkan itu meja adonan. Dia marah. Kenapa rumah Bapakku engkau jadikan sarang penyamun? Gereja bukan tempatnya cari untung rugi, saudara. Gereja tempatnya rohani kita ini didandani, saudara. Memanfaatkan posisi jabatan. Saya mau saksikan sedikit. Ini saya ngomong gak ngecap, tapi fakta. Meminjam otoritas gembala. Meminta sumbangan tertentu untuk pemberkatan nikah. Saya dari ibu gembala. Kalau mau dinikahkan di Sambiaru mesti bayar 750.000. Ini fakta, saudara. Dan yang bersangkutan pun tidak tahu menau. Oh gitu ya, 750.000. Kami tidak tahu. Serta dikonfirmasi, tante, katanya kalau pemberkatan nikah di gereja itu bayar 750. Loh, kita nggak pernah menetapkan tarif. Siapa itu? Ini case, contoh. Contoh yang fakta, bukan ngecap. Saya berbicara di atas mimbar, bukan buat cerita. Saudara. Ada banyak, itu baru satu case saja, saudara. Banyak kepentingan-kepentingan di dalam gereja. Memanfaatkan posisi jabatan untuk kepentingan banyak, saudara. Nah, keadaan akhir zaman, Rasul Paulus berkata ke Timotius, akan semakin terus itu terjadi. Orang sudah tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Ke gereja, tubuhnya di gereja tapi pikirannya melayang-melayang, saudara.
tidak fokus. Terus slide selanjutnya. Ketika mereka hanya mengambil bentuk lahiriah ibadah yang seharusnya mengandung kuasa di dalamnya, maka sesungguhnya mereka memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah di dalam ibadah. Mereka mengenakan bentuk lahiriah dari kesalehan ibadah itu untuk melenyapkan kehinaan mereka, tetapi mereka tidak mau menyerahkan diri kepada kuasanya. Slide selanjutnya. Perhatikan baik, orang dapat saja berhati buruk dan jahat walaupun mengaku beragama. Ia bisa menjadi pencinta diri dan lain sebagainya, namun tetap menjalankan ibadah secara lahiriah. Bisa nggak? Orang dapat saja berhati buruk dan jahat walaupun mengaku beragama. Berapa banyak isu-isu hoaks yang mengatasnamakan agama. Agama menjadi satu komoditi yang bisa dijual, mengatasnamakan Tuhan. Ini saudara. Dan itu realita saudara, keadaan akhir zaman ini. Nah, tantangan gereja, kalau dari luar, kita mungkin bisa mengantisipasi tekanan, penutupan gereja, penganiayaan. Tetapi tahukah saudara, tantangan yang paling berat gereja, yaitu adalah di dalam gereja. Dari dalam gereja sendiri. Itu tantangan terberat. Justru kejahatan itu seringkali munculnya dari dalam gereja. Nah, keadaan inilah yang disampaikan kepada Timotius agar engkau harus berhati-hati. Secara lahiriah beribadah, tapi nipu jalan terus. Itu realita, saudara. Ayat yang ke-7, kalau saudara perhatikan di 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-7. Saudara perhatikan. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Pura-pura ingin diajar, pura-pura mungkin sudah datang keluar. Tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Terus, ayat yang ke-8. Sama seperti Yames dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Menentang kebenaran. Firman Tuhan berkata A, punya kesimpulan sendiri. Oh enggak, mungkin maksudnya seperti ini. Firman Tuhan berkata B, lakukan B. Firman Tuhan berkata A, lakukan A. Firman Tuhan berkata C, lakukan C. Menentang kebenaran, aduh saudara. Secara cepat saja saudara. Tetapi Paulus juga memberikan solusi kepada Timotius di dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Saudara perhatikan ayat yang ke-10 dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari padanya. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran.
yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Sekarang kuncinya, kalau seandainya di dunia ini sudah gak ada yang bisa dipercaya. Kalau di gereja ini wis gak ono sing iso dipercaya. Omongane sapa lek kudu omongane pendeta. Siapa yang saudara dengar itu akan menentukan pertumbuhan rohanimu. Siapa yang engkau percayai itu akan mempengaruhi pertumbuhan imanmu, saudara. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara sudah dididik melalui hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Taati dan lakukanlah. Sekalipun ada orang yang mencoba mempengaruhi, ini begini, dengan berbagai argumen apapun, dengar suara gembala. Setuju? Dengar suara gembala. Apa yang disampaikan? Kenapa Rasul Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku. Track record itu penting, saudara. Rekam jejak itu penting. Keteladanan apa yang saudara lihat dari ibu gembala? Tapi itu pun seringkali kita sanksi. Pendeta kan juga manusia. Anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, kalau dia cerdas, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia akan mencoba mencari makna yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia akan mencoba mencari makna yang tersirat. Tapi anak Tuhan yang bodoh, dia akan selalu mencari kekurangan dari pemberitaan firman Tuhan. Oh itu kan karena mungkin ya beginilah. Oh iya dia diberkahi, iya anaknya di Amerika kok. Ya makanya begini-begini. Nah, itu sebenarnya asumsi, saudara. Udahlah gak usah ngapain sih mau datang ke Sambiarum. Asumsi, saudara. Nah di akhir zaman ini akan semakin banyak yang akan mempengaruhi iman percaya kita. Siapa yang kita mau dengar? Waspadalah dengan mereka yang memiliki sikap oportunis. Apa itu oportunis? Mencoba mencari keuntungan dari setiap situasi yang ada. Dan biasanya orang yang oportunis itu bunglon. Di A dia bisa jadi A. Tahu bunglon tahu ya? Dia nempel di pohon warna coklat dia jadi coklat. Ijo jadi ijo. Dia gak punya pendirian. Tapi kalau anak Tuhan, kalau dia punya kebenaran, biarpun diserang dari apa, tetap kebenaran itu harus ditegakkan. Dia gak akan bergeming. Saudara. Lebih baik engkau menderita karena kebenaran daripada menderita karena dosa. Setuju? Setuju, saudara? Oleh karena kebenaran engkau pasti tidak disukai. Pasti itu, saudara. Oleh karena kebenaran ketika engkau berbicara apa adanya sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, engkau menyaksikan pengalaman hidupmu, pasti engkau tidak akan disukai. Jelas. Ayat yang ke-15 coba kita perhatikan dari 2 Timotius. Solusi apa yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil
Halo saudara jemaat Tuhan yang dari kecil sekolah minggu di tempat ini dengar firman Tuhan. Pegang itu baik-baik. Jangan ada yang menggeser, jangan ada yang menggoyahkan iman saudara. Manusia itu seringkali nila setitik rusak susu sebelanga. Kebaikan mungkin hanya satu kali. Kita lihat seseorang mungkin berbuat kepada kita. Lalu kita mengeneralisir. Menyamaratakan. Kita baru kenal satu dua, orang itu baik ya. Diuji, hubungan itu harus diuji, betul nggak? Betul nggak? Betul, iya apa ya? Hubungan itu harus diuji kan? Saya mau tanya kepada saudara, hubungan saudara di dalam berumah tangga diuji nggak? Pasti akan diuji ketulusan saudara dalam mencintai, mengasihi pasanganmu. Demikian pula hubungan kita di dalam berjemaat, itu pasti akan diuji saudara. Hubunganmu dibangun di atas dasar kasih atau karena kepentingan saudara. Kalau hubunganmu dibangun di atas dasar kasih, sekalipun engkau diperlakukan tidak adil, sekalipun engkau disudutkan atau difitnah apapun, waktu yang akan membuktikan kualitas hubungan itu. Tulus atau tidaknya seseorang ketika dia beribadah di satu gereja, dia akan teruji seiring dengan berjalannya waktu. Ingatlah juga bahwa dari kecil. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang. Menyatakan kesalahan ini bukan menghakimi loh saudara. Menyatakan kesalahan. Artinya apa? Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyatakan kesalahan-kesalahan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh jemaat Tuhan, apa saja, itu menyatakan kesalahan, bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu sudah memutuskan, tok, palu, tok, ini udah salah. Tapi menyatakan kesalahan itu bukan menghakimi. Kita seringkali belum tunjuk hidung saja, kita seringkali merasa terhakimi. Betul tidak? Waduh, itu firman Tuhan untuk saya lagi. Merasa terhakimi. Tetapi ketika firman Tuhan diberitakan, itu memang harus untuk menyatakan kesalahan. Untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, mendidik. Kalau anak-anak itu dimomong. Kalau orang dewasa, kalau saudara mau bertumbuh harus dididik saudara. Ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukan soal apa yang kita kerjakan, tetapi cara kita mengerjakannya. Bukan soal pelayanannya, tetapi bagaimana cara kita melayani. Beberapa minggu lalu saya menyampaikan tentang Paulus menanam, Apolos menyiram. Bukan soal menanam, tetapi cara kita menanam. Cara kita menyiram. Bagaimanakah respon saudara di hari-hari ini? Dengan kebenaran firman Tuhan yang saudara terima. Saudara sudah datang ke tempat ini, jangan sampai kuasa ibadah itu saudara tidak terima. Tidak rasakan. Ada orang pulang gereja, bukan, aduh puji Tuhan ya, syukur kepada Tuhan, waduh. Ada orang pulang gereja, semua dicacati saudara. Tahu ya, singer suara ini belepotan. Semua, waduh dicacati semua saudara. Saya masuk ini nggak dikasih tangan, diplengosi, dibawa saudara. Itu sudah realita saudara. Di dunia kita masih akan berjumpa dengan hal-hal itu. Tetapi biarlah jangan kita tersandung dengan hal-hal yang sepele.
Ngapain kita tersandung dengan hal yang sepele, mengorbankan iman kita yang akan membawa kita kepada keselamatan kita. Saudara. Setuju? Kita seringkali tersandung dengan hal-hal yang gak penting, saudara. Mulai hari ini, mari kita mencoba memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Coba slide kita yang terakhir itu. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bentuk kesalehan atau ibadah lahiriah tidaklah sama dengan kuasa dari kesalehan ibadah itu sendiri. Orang dapat memiliki yang satunya dan sepenuhnya miskin akan yang lain. Ya, mereka menolaknya. Setidaknya dengan tidak mau melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini sudah. Bentuk kesalehan atau ibadah lahiriah tidaklah sama dengan kuasa dari kesalehan ibadah itu sendiri. Orang seringkali nganggap remeh ya, ngapain sih ibadah minggu? Ngapain sih pergi ke gereja? Padahal kuasa ibadah itu luar biasa. Tembok Yeriko itu dirobohkan karena apa? Pujian. Kita beribadah kepada Tuhan, kita mempersembahkan. Ketika saudara berhadapan dengan, saudara yakin gak Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini? Imanmu yang menentukan, bukan situasi. Amin. Iman itu tidak ditentukan dengan situasi. Iman itu tidak ditentukan dengan getar-getar rasa bagaimana. Enggak. Iman itu ditentukan keyakinan kita. Apakah engkau yakin bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita? Tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan meremehkan ibadah. Padahal yang disampaikan ini firman Tuhan, Allah sendiri. Tapi seringkali tidak menghormati. Saudara datang ke bos, masuk kantor, jumpa dengan pimpinan direktur. Ketika bos memberikan arahan, coba saudara ngobrol ke PDW. Gitu. Kira-kira bagaimana saudara? Tapi saya percaya di tempat ini gak ada. Haleluya. Haleluya. Rasakan kuasa ibadah. Bentuk kesalehan atau ibadah lahiriah tidaklah sama dengan kuasa dari kesalehan ibadah itu sendiri. Orang dapat memiliki yang satunya dan sepenuhnya miskin akan yang lain. Kita mungkin bisa mengkondisikan situasi kita beribadah terlihat secara lahiriah beribadah. Tetapi buktinya akan terlihat dari mana kita menjalani hidup dari sehari ke sehari. Perkataan kita, saya undang pemain musik. Perkataan kita, sikap kita, tutur kata kita, itu akan menentukan. Saudara datang ke tempat ini, saudara diperlengkapi untuk melakukan satu pekerjaan yang baik. Bukan soal pelayanannya, tetapi bagaimana cara kita mentreatment pelayanan itu sendiri. Tetapi seringkali banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tanpa disadari salah dalam menerjemahkan didikan-didikan. Sehingga asal-asalan di dalam melayani. Mungkin sebagai seorang hamba Tuhan, ayo pelayan Tuhan kita datang. Berdoa setiap hari Kamis. Latihan. Ayo kita membangun hubungan. Itu bukan soal pelayanannya, tapi bagaimana cara kita melayani, saudara. Bagaimana cara kita menanam, bagaimana cara kita menyiram, bukan asal-asalan
Firman Tuhan telah menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana sikap kita di dalam beribadah. Sebagaimana engkau menjalani hidupmu di luar gereja, biarlah itu juga sama ketika engkau beribadah di dalam gereja. Mungkin engkau di dalam gereja terlihat seperti malaikat mengangkat tangan memuji Tuhan. Tetapi di luar gereja, sikap dan tingkah laku kita nggak jauh beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mulai saat ini sudah, jangan hanya sekedar rutinitas kita datang beribadah. Kita terjebak dengan aktivitas rohani. Tetapi Tuhan jumpai hati kita kosong. Tidak ada sesuatu yang kita dapat, yaitu kuasa ibadah itu. Coba saudara merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Apakah engkau sudah datang dengan kesungguh-sungguhan hati? Pertanyakan itu di dalam hatimu. Ataukah engkau hanya datang hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai pengikut Kristus yang katanya disebut orang Kristen, tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupmu, tetap seperti orang yang tidak berpengharapan. Engkau datang beribadah hanya sekedar menunjukkan atribut bahwa aku orang Kristen, tetapi tidak ada perubahan di dalam sikap hidup kita. Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal setiap apa yang ada di dalam pikiran kami.